Sejak awal aku merasa ada yang aneh dengan malam itu. Entah kenapa udara di pos keamanan terasa lebih lembab dari biasanya, seperti ada yang menempel di kulit. Lampu neon di atas meja kerjaku juga berkedip pelan sejak aku datang. Biasanya aku tidak terlalu peduli, tapi malam itu semuanya terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu kosong, dan terlalu dingin. Aku bekerja sebagai penjaga malam di gedung kantor tua yang dulunya bekas rumah sakit. Banyak orang sudah mengingatkanku soal cerita aneh yang sering beredar. Tapi aku selalu menertawakannya. Aku hanya perlu gaji untuk bayar kontrakan dan makan. Tidak ada alasan bagiku untuk takut. Setidaknya sebelum malam terakhirku itu. Jam baru menunjukkan pukul 11 lewat sedikit ketika telepon kantor berbunyi. Suaranya nyaring dan tiba-tiba, memecahkan kesunyian seperti teriakan. Aku meraih gagangnya dengan malas, berharap hanya panggilan salah sambung. Tapi ketika kulihat layar kecil di atas meja itu, aku langsung merinding. Tertulis X-Line LT7. Lantai 7 seharusnya kosong total. Tidak ada kantor, tidak ada gudang, tidak ada siapa-siapa. Sudah ditutup bertahun-tahun. Lampunya bahkan tidak pernah dinyalakan lagi. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Mungkin sistem teleponnya rusak. Mungkin ada kabel korslet. Tapi ketika panggilan itu kuangkat, tidak ada suara orang. Hanya terdengar hembusan napas berat, seperti seseorang sedang menahan tangis. Lalu perlahan suara itu berubah menjadi isakan perempuan. Lembut, tapi penuh rasa sakit. Aku hendak menutup telepon ketika tiba-tiba terdengar suara serat, seperti benda berat yang ditarik di atas lantai. Isakan perempuan itu berubah menjadi bisikan lirih. Tolong. Ruangan 713. Setelah itu teleponnya terputus begitu saja. Sunyi lagi. Hanya terdengar detak jam dinding di atas kepalaku. Tubuhku merinding. Aku memandang ke arah monitor CCTV. Semua tampak normal. Hanya lorong kosong dan lampu-lampu redup seperti biasa. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir ini hanya gangguan teknis. Tapi alasan itu langsung hilang saat alarm lantai 7 menyala sendiri. Lampu merah di pos berkedip pelan. Bunyi BF terdengar teratur, seperti memanggilku. Aku memijit pelipis. Malam ini benar-benar tidak normal. Dan entah kenapa, meski seluruh tubuhku menolak, aku tetap berdiri dari kursi. Ada dorongan aneh di kepalaku. Mungkin karena sudah kewajiban petugas untuk mengecek. Atau mungkin karena aku penasaran. Yang jelas, aku menyalakan senter dan bersiap naik ke lantai 7. Sejak aku membuka pintu pos, udara di lorong terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Seperti ada yang menunggu. Tapi aku tetap melangkah pelan menuju tangga darurat, tanpa tahu kalau langkah itu akan mengubah hidupku selamanya. Tangga darurat selalu terasa pengap, tapi malam itu rasanya jauh lebih aneh dari biasanya. Setiap langkah yang aku ambil terdengar memantul berkali-kali, seperti ada seseorang yang melangkah bersamaan denganku. Tapi setiap kali aku berhenti, suara itu juga ikut berhenti. Aku mencoba mengabaikannya dan terus naik, meskipun punggungku terasa dingin seolah ada yang memperhatikanku dari bawah. Semakin tinggi aku naik, suhu makin turun. Aku bahkan bisa melihat uap putih keluar dari mulutku saat bernapas. Lampu-lampu kecil di dinding tangga berkedip pelan seolah hampir mati. Aku mulai kehilangan hitungan berapa anak tangga yang sudah kulewati, sampai akhirnya aku tiba di depan pintu besar bertuliskan angka 7. Pintu itu sedikit terbuka, padahal seharusnya selalu terkunci dari dalam. Aku memegang gagangnya dan merasa dingin logamnya menusuk telapak tanganku. Dari celah pintu yang terbuka itu keluar hembusan angin yang berbau apek dan debu tua. Aku mendorong pintunya perlahan. Engselnya berderit panjang, seperti ada sesuatu yang terusik setelah lama tertidur. Koridor lantai 7 tampak gelap total kecuali satu lampu jauh di ujung yang berkedip lambat. Aku menyorotkan senter ke lantai, dan di sanalah aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam. Ada jejak kaki basah. Bentuknya kecil, seperti milik seorang perempuan. Jejak itu membentuk garis panjang menuju ke satu arah. Ruangan 713. Aku menelan ludah. Telepon tadi menyebut ruangan 713. Dan kini jejak itu benar-benar mengarah ke sana. Aku mulai merasa semua ini bukan lagi kebetulan atau gangguan teknis. Ada sesuatu yang memanggilku. Saat aku bergerak menyusuri lorong, monitor CCTV genggam di sabukku tiba-tiba menyala sendiri. Layarnya buram sebentar lalu menampilkan rekaman langsung dari lorong di depanku.
Di layar itu terlihat sosok perempuan berdiri membelakangi kamera, menghadap dinding. Rambutnya panjang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Ia berdiri diam tanpa bergerak. Aku langsung mengangkat kepalaku, menyorotkan senter ke ujung lorong. Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Tapi di monitor, sosok itu jelas terlihat masih berdiri di sana. Aku mematikan monitor dan menutupnya cepat karena rasa takutku mulai naik ke tenggorokan. Aku memaksa langkahku tetap stabil sambil mencoba bernapas lebih tenang. Namun sesuatu mulai terdengar dari arah ruangan di depan. Suara kursi digeser perlahan. Suara metal tua. Lalu suara seperti seseorang tersedak. Aku berhenti tepat di depan pintu ruangan 713. Pintu itu terbuka sedikit, seperti tadi pintu utama lantai ini. Dari dalam ruangan keluar suara perempuan lirih. "Kenapa kau datang? Kemarin kau tidak datang." Aku memejamkan mata sebentar. Aku sama sekali tidak pernah datang kemarin. Aku bahkan tidak pernah naik ke lantai ini sebelumnya. Aku membuka mata lagi dan mendorong pintu itu perlahan. Senter di tanganku bergetar karena aku semakin cemas. Tapi aku tetap melangkah masuk, meski seluruh tubuhku memberi tanda untuk lari. Ruangan itu tampak seperti ruang perawatan lama. Ada kasur tua di sudut ruangan, ada kursi besi berkarat, dan ada noda hitam yang sulit ditebak di lantai. Bau apek menyengat hidung. Namun yang paling membuatku terpaku adalah kursi roda di tengah ruangan. Kursi itu bergerak sendiri. Perlahan. Menghadapku. Aku mundur selangkah tanpa sadar, dan saat itulah monitor CCTV di sabukku menyala lagi. Di layar, tepat di belakangku, ada bayangan berdiri. Meski aku tidak merasakan apapun di belakangku. Monitor di sabukku masih menyala, dan bayangan di belakangku terlihat semakin jelas. Bentuknya seperti seseorang yang berdiri tegak, tapi tanpa ciri apapun. Hanya siluet gelap di tengah ruangan. Aku menelan ludah dan perlahan menoleh, berharap tidak melihat apapun. Namun ketika kepalaku berputar, yang kulihat hanyalah ruangan kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hanya kursi roda tua yang masih menghadap ke arahku, seolah menunggu sesuatu. Aku mencoba menenangkan napas sambil menyorotkan senter ke berbagai sudut ruangan. Setiap benda di dalamnya terasa seperti menyimpan cerita buruk. Kasur tua itu berlubang dan warnanya kecoklatan seperti terkena sesuatu. Lemari besi di sudut kanan terbuka sedikit, dan kulihat kain putih kusam menggantung dari dalam. Bau ruangan ini juga makin terasa tidak normal. Bukan hanya apek, tapi seperti bau tempat yang sudah lama ditinggalkan manusia. Ketika aku bergerak lebih dalam, pintu ruangan menutup pelan di belakangku. Aku langsung menoleh cepat dan menyadari tidak ada angin yang cukup kuat untuk menutupnya sendiri. Begitu pintu itu tertutup, ruangan menjadi jauh lebih gelap. Hanya sorotan senterku yang memberi cahaya. Lalu dari arah lemari besi terdengar suara perempuan mengerang pelan. Suara itu sangat dekat, seperti seseorang yang sedang menahan sakit. Aku memfokuskan senter ke sana, tapi sebelum aku benar-benar mendekat, lemari itu bergetar sedikit. Daunnya bergeser seperti ada sesuatu di dalam yang ingin keluar. Aku memundurkan langkah perlahan, tapi kursi roda di tengah ruangan tiba-tiba bergerak lagi. Kali ini lebih cepat. Roda logamnya berdecit keras seperti memprotes. Kursi itu meluncur ke arahku, memaksa aku menepi hingga punggungku menempel pada dinding dingin. Aku hampir mematikan senter karena tanganku semakin gemetar. Lalu suara itu terdengar lagi. Suara perempuan yang sama seperti di telepon sebelumnya. Suaranya pelan, tapi sangat jelas. "Kenapa kau tidak datang waktu itu? Aku menunggumu di sini." Aku menggeleng cepat, mencoba menjawab meski suaraku serak. "Aku tidak pernah datang ke sini. Aku bahkan tidak tahu ruangan ini terdaftar sebagai apa." Tapi suara itu tidak berhenti. Ia seperti semakin mendekat. Setiap kata terdengar seperti disampaikan dari jarak satu langkah. Aku menyorotkan senter ke arah lemari lagi, lalu ke arah tempat tidur, lalu ke celah pintu. Tidak ada apapun di sana. Hanya ruangan kosong yang terasa hidup. Jantungku berdegup terlalu cepat sampai membuat dadaku sakit. Aku tahu aku harus keluar, tapi kakiku terasa berat seolah lantai menahanku. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kecil di belakangku. Sangat dekat. Seperti telapak kaki basah yang menapak lantai. Satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya memejamkan mata sambil berharap suara itu berhenti.
Tapi langkah itu justru berhenti tepat di belakangku. Lalu terdengar napas berat, lemah, tapi jelas milik seorang perempuan. Napas yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku membuka mata dan bersiap berlari. Tapi sebelum sempat bergerak, aku mendengar satu kalimat yang diucapkan tepat di telingaku. Kalimat yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Aku di sini. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku lumpuh sesaat. Aku di sini. Suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan yang menempel langsung di kulit telingaku. Aku merasakan hembusan napas dingin menyentuh leherku, dan itu cukup untuk memaksa tubuhku bergerak. Aku menoleh cepat sambil mengarahkan senter ke belakang. Cahaya senterku menembus ruang gelap, tapi tidak ada siapapun di sana. Ruangan itu tetap kosong seperti sebelumnya, namun rasanya jelas sekali bahwa aku tidak sendirian. Aku mundur sampai pundakku menghantam pintu. Dengan sisa keberanian, aku memutar gagang pintu sekuat tenaga. Pintu itu terkunci. Aku memutarnya lagi berkali-kali sampai jari-jariku sakit, tapi pintunya tidak bergeser sedikit pun. Entah sejak kapan pintu itu terkunci, yang pasti aku benar-benar terjebak sekarang. Dari tengah ruangan, kursi roda itu bergerak lagi. Kali ini tidak perlahan, tapi seperti ada seseorang yang mendorongnya dengan marah. Kursi itu menghantam meja di sudut ruangan sampai meja itu tergeser. Suara benturannya menggema dan membuat jantungku terasa akan meledak. Aku mulai panik dan mengetuk pintu sambil berteriak meminta tolong. Padahal aku tahu tidak ada siapapun di lantai ini, namun aku tetap memukul pintu dengan putus asa. Tiba-tiba gerakan kursi itu berhenti. Ruangan kembali sunyi, tapi sunyi yang membuat telingaku terasa penuh tekanan. Senterku bergoyang karena tanganku semakin gemetar. Aku memutarnya ke arah kasur tua. Tidak ada apapun. Ke arah lemari. Juga kosong. Namun ketika sinar senterku menyorot lantai, aku terdiam. Ada jejak kaki basah. Jejak yang sama seperti di lorong tadi. Tapi kali ini jejak itu muncul begitu saja di depan mataku, satu persatu, mengarah ke tempatku berdiri. Jejak itu muncul tanpa ada tubuh yang terlihat. Seperti seseorang berjalan di ruangan ini, tapi tidak kasat mata. Lalu suara perempuan itu terdengar lagi dari arah belakang. Nada suaranya berubah. Tidak lagi terdengar seperti menangis atau meminta tolong. Lebih terdengar marah. Kau sudah datang. Jangan pergi lagi. Aku mencoba menahan napas agar tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Tapi tubuhku tidak bisa diam. Kakiku gemetar hebat. Aku bisa merasakan langkah tak terlihat itu semakin dekat. Jejak kaki basah itu kini hanya berjarak beberapa langkah dariku. Aku menoleh ke pintu dan memukulnya sekali lagi, dan kali ini pintunya sedikit bergerak. Aku mendorongnya sekuat tenaga, dan dengan suara keras pintu itu terbuka. Aku langsung keluar dari ruangan itu tanpa melihat ke belakang. Begitu pintunya terbuka, lorong tampak berbeda. Lampu-lampu berkedip lebih cepat, dan bayangan hitam seperti bergerak di dinding. Aku berlari sepanjang lorong sambil memegangi senter erat. Nafasku terengah dan dada terasa terbakar, tapi aku tidak berani berhenti. Setiap kali aku menoleh, aku merasa ada sesuatu yang bergerak cepat di ujung lorong. Seperti sosok yang mengikuti tapi tidak ingin terlihat jelas. Ketika aku hampir mencapai pintu tangga darurat, aku mendengar suara langkah kecil yang berlari mendekat dari belakang. Suara itu cepat, seperti seseorang yang menyusulku dengan tubuh ringan. Aku tidak menoleh. Aku hanya terus berlari sampai menabrak pintu tangga dan mendorongnya terbuka. Begitu aku masuk dan menutup pintunya, sesuatu menghantam sisi pintu dari luar. Sekali. 2 kali. 3 kali. Pukulannya keras dan cepat, seperti tangan kecil yang memaksa masuk. Aku menahan pintu sambil berusaha mengambil napas. Ketika suara itu akhirnya berhenti, aku perlahan menjauhkan tangan dari pegangan pintu. Namun sebelum aku sempat melangkah turun, aku mendengar suara samar dari balik pintu. Suara itu terdengar seperti bisikan perempuan yang sangat dekat. Aku masih melihatmu. Suara itu membuatku terpaku di tangga. Aku masih melihatmu. Nadanya pelan, tapi sangat jelas, seperti ia berada tepat di balik pintu yang baru saja kututup. Aku berdiri mematung selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Tanganku masih gemetar, tapi aku memaksa diriku untuk bergerak turun. Langkahku ragu dan pelan, seperti kaki ini tidak mau menuruni anak tangga. Tapi aku harus menjauh dari lantai 7 secepat mungkin. Baru 3 langkah aku turun, lampu tangga tiba-tiba padam.
Gelap total langsung menyelimutiku. Aku membeku. Senter di tanganku menjadi satu-satunya cahaya kecil yang tersisa. Aku mengangkatnya dengan hati-hati, menyorotkan ke bawah. Tangga terlihat normal. Hanya beton kusam dan pegangan berdebu. Tapi saat kusorotkan ke atas, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Pintu lantai 7 perlahan terbuka sendiri. Tidak ada suara engsel berderit. Tidak ada angin. Pintu itu seolah didorong oleh sesuatu yang tidak ingin memperlihatkan dirinya. Celah pintu itu gelap total. Namun dari dalam kegelapan itu, aku bisa melihat jejak kaki basah baru mulai menuruni tangga. Jejak itu muncul satu persatu di hadapanku. Sangat pelan, sangat teratur, seperti seseorang sedang berjalan turun ke arahku. Tanpa menunggu lebih lama, aku langsung berlari turun. Senterku berguncang hebat, memantulkan cahaya ke dinding dan membuat bayangan terlihat seperti bergerak. Nafasku terputus-putus, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin keluar dari sini. Namun semakin aku turun, semakin aku merasa seperti tidak mendekati lantai berikutnya. Tangga itu seolah memanjang sendiri. Setiap putaran tangga terasa sama. Pegangan yang sama, noda yang sama, bahkan retakan kecil di dinding yang sama. Aku mulai panik dan berteriak. Suara teriakanku menggema panjang, tapi tidak ada jawaban. Rasanya seperti aku berlari di tempat. Seperti gedung ini mengurungku agar tidak bisa kabur. Keringat dingin membasahi wajahku. Nafasku kacau. Tapi aku tetap memaksa kakiku melangkah turun. Setelah entah berapa lama, aku akhirnya melihat pintu bertanda angka 6. Aku lega sejenak, tapi lega itu hilang dalam hitungan detik. Karena saat aku mendekati pintu itu, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku melemah. Di kaca kecil pintu tangga itu terpampang bayangan seseorang berdiri di koridor lantai 6. Bayangan perempuan berambut panjang, menunduk, tubuhnya miring tidak wajar. Ia tidak bergerak, hanya dia menghadap pintu seolah menungguku. Aku menahan napas. Aku tidak berani membuka pintu itu. Tapi ketika aku mundur satu langkah, pintu itu bergetar seperti ada seseorang dari dalam yang menarik gagangnya. Aku langsung berbalik dan turun lagi tanpa menoleh. Pada akhirnya aku tiba di lantai yang menurutku adalah lantai 2. Pintu tangga terbuka sedikit, dan aku bisa melihat cahaya lampu dari luar. Aku tidak peduli apakah itu aman atau tidak. Aku menerobos pintu itu dan masuk ke lorong. Tapi begitu aku melangkah keluar, jantungku serasa berhenti. Lorong itu bukan lantai 2. Itu masih lantai 7. Lorong gelap yang sama. Lampu berkedip yang sama. Jejak kaki basah yang sama. Aku berdiri terpaku, tubuhku lemas dan napasku tercekat. Gedung ini seperti mempermainkanku. Mengurungku. Membawaku kembali ke tempat yang sama seolah aku tidak pernah turun satu lantai pun. Di ujung lorong, sosok perempuan itu berdiri di bawah lampu berkedip. Rambutnya terurai panjang menutupi wajah, tubuhnya sedikit condong ke kiri seperti tulangnya pernah patah dan tidak pernah sembuh. Ia tidak bergerak saat aku menatapnya. Tapi aku bisa merasakan tatapannya menembus rambut dan kegelapan. Perempuan itu kemudian mengangkat tangan perlahan. Gerakannya lambat seperti boneka rusak. Tangan itu menunjuk langsung ke arahku. Lalu aku mendengar suaranya lagi. Lebih jelas dari sebelumnya, seakan ia berdiri tepat di sebelah telingaku. Kau tidak boleh pergi. Belum saatnya. Sosok perempuan itu masih menunjuk ke arahku. Lorong lantai 7 terasa menyempit, seolah dindingnya bergerak mendekat. Aku tidak bisa mundur, tidak bisa berlari, bahkan sulit bernapas. Tubuhku kaku seperti ada tangan tak terlihat yang menahanku. Perempuan itu mulai melangkah maju. Setiap langkahnya menghasilkan suara licin, seperti kaki yang basah menginjak lantai berdebu. Rambutnya tergerai kacau, menutupi wajah yang tidak ingin kulihat. Ketika ia semakin dekat, lampu lorong berkedip lebih cepat, lalu mati total. Dalam gelap aku hanya bisa mendengar suaranya. Nadanya berubah menjadi teriakan rendah yang memecah kepala. Jangan tinggalkan aku lagi. Kau sudah di sini. Kau harus tetap di sini. Aku meraba dinding, mencari sesuatu yang bisa digenggam. Jari tanganku mengenai kotak pemutus listrik kecil yang menggantung di samping lorong. Tanpa berpikir panjang, aku memaksa membukanya dan menarik tuas besar di dalamnya. Saat tuas itu kutarik, percikan kecil muncul dan seluruh lantai 7 tiba-tiba menyala terang. Cahaya itu begitu kuat hingga memaksa mataku mengecil.
Dalam sekejap aku melihat wajahnya dengan jelas untuk pertama kalinya. Wajah pucat dengan kulit sobek di beberapa bagian. Lehernya miring tajam. Matanya hitam kosong seperti lubang tanpa dasar. Mulutnya terbuka lebar seolah berteriak, namun tidak ada suara keluar. Pemandangan itu membuat tubuhku hampir roboh. Dan dalam satu detik ketika cahaya kembali berkedip, sosok itu menghilang. Benar-benar hilang. Tidak ada jejak. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara langkah. Seakan ia tidak pernah berdiri di sana. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Aku langsung berlari menuju tangga darurat tanpa menoleh. Setiap langkah terasa seperti mimpi buruk yang ingin segera kabur dari kepalaku. Aku menuruni tangga secepat yang kubisa, dan kali ini lorong tidak berubah atau memanjang. Lantai demi lantai kulalui sampai akhirnya aku melihat pintu keluar gedung. Begitu aku menerobos keluar, angin malam langsung menyapu wajahku. Lampu jalan terang. Hiruk-pikuk kota masih terdengar. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal. Aku menoleh sekali lagi ke arah gedung itu. Semua jendela gelap kecuali satu jendela di lantai 7. Di sana, di balik kaca yang kusam, sosok perempuan itu berdiri menatapku. Rambutnya meriap menutupi sebagian wajah. Tubuhnya diam seperti patung. Tapi aku tahu ia melihatku. Dan aku tahu, jika aku kembali, dia akan menungguku. Malam itu aku berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu pula, aku tidak pernah kembali bekerja di gedung tersebut. Dan sampai sekarang, setiap kali aku lewat jalan itu, jendela lantai 7 selalu terasa seperti mata yang mengikuti langkahku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar aku bisa terus membawakan kisah lain untuk menemani malammu. Semoga kamu masih bisa tidur nyenyak malam ini.